Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ada lagi nih, ceritain dong kisah ta'aruf Koko sama istri sampai akhirnya menikah. Masya Allah. Ya, siapa duluan yang cerita? Koko aja. Ya, bismillah, kisah pertama ta'aruf ya. Dijodohin sih ya, ada teman, ada teman di sesama kader di Darut Tauhid, pesantrennya Al-Agim. Lalu beliau dikirim ke cabang Darut Tauhid Medan. Nah, Bu Istri ini Bu Istri ya. Saya manggilnya pakai bahasa Mandarin Laupo. Dia di Medan. Lalu akhirnya oleh teman ini dijodohin, maksudnya diperantarai lah begitu ya. Dan memang akhirnya ya udah mengikuti proses yang namanya ta'aruf tadi. Tapi kalau misalkan lebih ininya, memang ketika ditanya kenapa memilih beliau, singkat cerita tentu kan kita pasti tukeran CV dulu. Nah, di CV itu memang isinya ketika saya menulis mencari istri yang lebih sayang sama Allah daripada sayang ke sayanya. Lalu ternyata begitu lihat CV-nya beliau juga sama ya. Intinya mencari pasangan, mencari suami yang lebih sayang sama Allah daripada ke istrinya. Saya nyari yang nurut, beliau cuman pengen nurut. Dari situnya masuk, alhamdulillah. Terus kenapa nggak yang lain? Insya Allah kan yang tujuannya kayak gitu juga banyak. Tapi sedikit banyak, kadang ketika dulu akhirnya saya sebagai seorang laki-laki yang sudah diwajibkan untuk menikah, lalu akhirnya bertujuan mencari calon pasangan, lalu mulai mencari ini yang mananya. Lalu ketika akhirnya kadang suka saya tes gitu ya ke yang sekiranya akan dijadikan calon. Biasanya dengan cara di chat gitu ya, lihat nih dia bisa menjaga syariat nggak, akankah menolak nggak dengan tegas, karena yang dilakukan ini bisa jadi dalam suatu yang disebut naudzubillah ada kecenderungan untuk menjadi kesalahan. Tapi ketika akhirnya saya menghubungi beliau karena dikasih nomornya oleh yang memperantarai, ketika itu memang dengan tegas Laupo, istri saya ini berani menolak gitu istilahnya, berani ditegasin, ditanya ada apa gitu intinya. Ngapain tanya-tanya. Intinya mah kalau misalkan emang suka kali gitu ya datang sana temuin orang tua. Ya alhamdulillah ditolak. Karena naudzubillah ya, dulu ada beberapa kasus memang ketika akhirnya soleha memang insya Allah ikut kajian, ikut apa segala macam, ke yang lain berani nolak. Tapi ketika entah gimana, ketika dites ke sayanya tidak menolak gitu, malah jadi ngobrol ngalur ngidul manjang ke yang seharusnya tidak dibahas. Maka ketika itu sudah tahu, oh ini tidak cukup berani untuk menolak, maka ya sudah, akhirnya jadi memutuskan tidak dilanjut. Tapi kalau misalkan alhamdulillah istri berani dengan tegas menolak, maka saya pun ketika maksudnya ditolak tuh maksudnya bukan ditolak gimana ya, maksudnya ditolak untuk lanjut ngechat, maksudnya ini chatnya langsung begitu chat langsung ditanya ini teh mau ngapain, kalau emang ada ketertarikan ya langsung udah temuin orang tua, itu maksud penolakannya teh. Ya udah saya juga langsung ya udah minta alamatnya, mau ketemu orang tua di mana, kaget kali dianya juga. Iya, jadi akhirnya ya sudah, pertemuan pertama itu di Bandung karena ada urusan kerjaan waktu itu pun nggak sengaja. Percakapan ada nggak ketika itu? Ada, cuman salam doang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Oh yang di Medan ya? Terus yang sama Bang Rangga. Nggak dijawab, itu juga dikacangin, pergi begitu aja, gondok. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua yaitu setelah akhirnya proses ta'aruf, lalu akhirnya mediasi, akhirnya ketemu pun sebetulnya datang ke rumah orang tuanya, mau nemuin orang tuanya. Qadarullah ada dianya juga di situ, dan diperantarai oleh murabi untuk di situ saling menceritakan apa kekurangan diri masing-masing. Lalu akhirnya pulang lagi ke Bogor. Akhirnya pas akad nikah itu adalah baru pertemuan yang ketiga kalinya. Dan dapat penguatan juga dari sesama kawan seperjuangan bahwa katanya jodoh itu bukan yang dekat, jodoh itu yang Allah mudahkan.
Makanya waktu itu saya lagi dapat amanahnya di Surabaya, beliau di Medan. Terpisah jaraknya 2000 km jauhnya. 2000 km jauhnya, tapi ternyata ya sudah, saya berdoanya, ya Allah, ini sama-sama di bumi-Mu. Jika misalkan Engkau berkehendak mudah, maka pasti mudah. Dan alhamdulillah mudah sekali, nggak ada proses halangan seperti apa-apa. Walaupun jaraknya 2000 km, selesai hingga hari ini. Alhamdulillah.